Oke, jadi kalau misalnya kalau untuk midnight show kita approach ada XS1, ada CGV dan Cinepolis. Tiga-tiganya sebenarnya kita approach dengan pendekatan bahwa kita punya experience 360 sih sebenarnya. Jadi ada rumah hantu, terus filmnya horor, dan kita sebenarnya ini adalah part of nostalgia sih, dimana orang-orang sebenarnya tuh kangen untuk nonton midnight show, cuman emang udah nggak diadain aja gitu. Kita approach mereka, kita kasih mereka penjelasan secara detail bagaimana kita akan mengatur si midnight show ini. Terus mereka menyambut dengan happy sih sebenarnya ajakan ini. Terus 20 titik ini juga tantangan buat kita, dan per hari ini sebenarnya tiketnya sudah dijual dan beberapa titik sudah sold out teman-teman. Jadi lumayan deg-degan ya. Ternyata midnight show masih banyak banget peminatnya. Jadi ya bisa jadi potensi sih ke depannya gitu. Oke, siap. Terima kasih. Selanjutnya Agni dan juga Mbak Jendar, silakan apa yang didapat setelah memerankan ini dan setelah ngobrol dengan mandi jenazah langsung gitu ya Mas Adi ya, silakan. Mas Andi, makasih pertanyaannya. Yang bisa aku dapat itu apa ya, aku bisa merasakan bagaimana ada di sepatu seorang pemandi jenazah. Bukan tugas yang mudah gitu, tapi juga mulia karena yang dihadapin setiap hari kematian gitu. Dan setelah syuting ini aku benar-benar ngerasain apa ya, merasakan gimana dekatnya dengan bagaimana dekatnya dan menghadapi kematian gitu. Dan rasanya nggak enak banget ya jadi pemandi jenazah gitu, terus dan sampai akhirnya jadi jenazah juga gitu. Rasanya tuh dipocongin dan masuk ke liang kubur tuh nggak enak banget. Aku pikir itu cuman ngeset gitu, ternyata itu di kuburan asli, dan rasanya nggak enak banget, anxious banget, dan kayak balik lagi diingetin di dunia ini kita cuma numpang, makanya sebaik-baiknya pengingat adalah kematian gitu. Oke, terima kasih. Selanjutnya Mbak Jendar, silakan. Masih perlu dijawab ya? Udah dijawab. Kayak sebetulnya saya memang sebagai manusia gitu ya, pertanyaan yang terus-menerus datang kepada saya adalah selalu tentang kelahiran dan kematian. Kenapa kita harus dilahirkan? Kenapa kita tidak bisa memilih dengan siapa kita dilahirkan? Kita mau dilahirkan atau enggak? Dan kenapa kita dilahirkan untuk mati gitu kan? Sebetulnya gitu, kita sudah mendapatkan, ketika kita lahir kita sudah mendapatkan hukuman mati tanpa tahu kapan eksekusi itu akan dilakukan dan dengan cara apa. Nah, sebagai pemandi jenazah, saya rasa ia adalah satu-satunya yang bisa melihat, yang bisa menjadi saksi sebelum segala sesuatu yang unknown ini terjadi gitu ya, ketika memang benar-benar jiwa sudah keluar. Karena ternyata kemarin dikasih tahu juga dari pemandi jenazah, pemandi jenazah tidak boleh memberitahukan apa yang dia alami, yang dia lihat kepada sembarang orang gitu. Mungkin hanya kepada keluarganya itu juga tertentu. Jadi dia harus keep pada dirinya sendiri. Nah itulah sih sebetulnya yang kena mental nggak sih sebetulnya ya, kalau harus terus-menerus melihat segala macam kejadian-kejadian yang mungkin tidak menyenangkan. Mungkin juga ada yang menyenangkan, terus lalu ada yang nggak menyenangkan. Ya dibutuhkan mental yang luar biasa. Yang jelas kalau untuk saya tidak menjawab tentang misteri kematian itu, tapi menjawab saya tidak akan pernah mau menjadi pemandi jenazah. Terima kasih. Jadi terakhir ada di depan sini ya Mbak, silakan Mbak. Iya. Nama, media, dan pertanyaan. Aku Rani dari IDN Times. Pertanyaannya buat Bu Androh.